Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas untuk latihan soal fluida dinamis berdasarkan buku Intan Pariwaranya kalian dan ada di link yang kemarin saya share. Pertama untuk soal yang nomor 1. Di situ untuk soal nomor 1 ada dua buah pipa bening dengan ukuran berbeda disusun menjadi satu seperti gambar berikut. Nah, yang ditanyakan itu di titik manakah air tepat akan mengalami peningkatan kelajuan dan tekanan berturut-turut. Jadi yang pertama peningkatan kelajuan dan yang kedua peningkatan tekanan itu ada di mana. Nah, sekarang kita cari dulu untuk kondisi peningkatan kelajuan. Ini bisa kita gunakan persamaan kontinuitas. Persamaan kontinuitas kan kita punya A1 V1 sama dengan A2 V2. Di mana maksud dari pernyataan ini adalah ketika luas penampangnya itu besar, maka V-nya kecil. Ketika luas penampangnya kecil, berarti V-nya besar. Berarti di titik A itu kecepatannya lebih kecil dibanding di titik C. Karena luas penampang A lebih besar daripada luas penampang C. Berarti ketika dari A mau ke C itu kan akan ada peningkatan kelajuan. Berarti peningkatan kelajuannya itu tepat akan terjadi peningkatan kelajuan berada persis di titik B. Berarti kalau dari pilihan jawaban itu bisa dilihat bahwa jawabannya itu C. Terus kenapa peningkatan tekanan itu ada di D? Jadi tekanan itu akan berbanding lurus dengan luas penampangnya. Ketika luas penampang besar, maka tekanannya juga akan besar. Nah, selanjutnya untuk nomor 2. Di situ diketahui shower mempunyai 20 lubang, berarti N-nya sama dengan 20. Diameter lubang D-nya itu sama dengan 3,5 mm. Kita ubah menjadi meter, itu 35 kali 10 pangkat min 4 meter. Air keluar dari lubang dengan kelajuan V sama dengan 2 meter per sekon. Yang ditanyakan total debit air yang keluar dari seluruh lubang. Kita punya persamaan debit Q sama dengan A dikali V. Karena di sini kita punya diameter, otomatis luasnya itu luas lingkaran. Luas lingkaran karena yang diketahui diameter, kita gunakan 1/4 pi d kuadrat dikali V. 1/4 pi-nya kita gunakan 22/7. D kuadrat berarti 35 kali 10 pangkat min 4. 35 kali 10 pangkat min 4 dikali 2. Selanjutnya kita coret yang bisa dicoret. 2 kita coret dengan 4 masih 2. Dicoret lagi ketemu 11. Ini 5. Berarti 11 kali 5 itu 55 kali 10 pangkat min 4 dikali 35 kali 10 pangkat min 4. Q-nya di sini nanti ketemunya 1925 kali 10 pangkat min 8 atau Q sama dengan 1,925 dikali 10 pangkat min 5. Ini debit tiap lubang, berarti karena lubangnya ada 20 harus kali 20. Ketemunya Q-nya sama dengan 38,5 kali 10 pangkat min 5 atau sama dengan 3,85 kali 10 min 4. Ini satuannya itu adalah meter kubik per sekon. Yang di pilihan jawaban itu liter. Liter itu sama dengan desimeter kubik. Berarti kan turun 1 dikali 1000. Berarti Q-nya sama dengan 3,85 kali 10 min 1 liter per sekon atau Q sama dengan 0,35 liter per sekon. Berarti jawabannya itu yang C.
Selanjutnya untuk latihan soal yang nomor 5 itu ada pipa A terletak di lantai disambungkan dengan pipa agar mencapai pipa B yang letaknya 80 cm dari pipa A. Perbedaan tekanan pipa A dan B sebesar 20 kPa ketika air dialirkan dari pipa A dengan kelajuan air besar kelajuan yang melewati pipa B. Berarti yang diketahui itu ada ketinggian pipa A. HA-nya kan dia posisinya ada di lantai, berarti 0. Untuk HB-nya itu 80 cm dari pipa A, berarti 80 cm atau 0,8 meter. Selanjutnya ada perbedaan tekanan, berarti delta P, PA min PB. Besarnya itu 20 kPa atau sama aja dengan 2 kali 10 pangkat 4 Pascal. VA itu besarnya 5 meter per sekon. Yang ditanyakan besarnya VB itu berapa? Berarti kita gunakan persamaan Bernoulli. Nah, kita punya persamaan Bernoulli itu, sementara yang diketahui itu perbedaan delta P, berarti kan P-nya, PB kita geser ke sebelah ruas kiri, yang sisanya kita geser ke ruas kanan. Jadinya seperti ini, tinggal dimasukkan besarnya. Kan delta P itu 2 kali 10 pangkat 4. Rho air itu 10 pangkat 3 dikali 10. HB-nya itu 0,8 min 0 plus setengah dikali 10 pangkat 3 VB kuadrat, karena yang ditanyakan min 5 kuadrat 25. Berarti ini kan 2 kali 10 pangkat 4 20.000. Ini kan 0,8 ketemunya berarti 8.000 plus 500 VB kuadrat min 25. Berarti di sini 20.000, 8.000-nya kita pindah ke sini jadi dikurangi, ketemunya 12.000 sama dengan 500 VB kuadrat dikurangi 12.500, berarti 500 VB kuadrat sama dengan, ditambah ya, jadinya 24.500. Jadi di sini VB kuadrat sama dengan 24.500 dibagi 500. Coret, ketemunya itu 49. Berarti VB itu adalah akar 49 sama dengan 7 meter per sekon. Untuk soal yang nomor 6, di situ ada sebuah selang air melewati kontur tanah dengan berarti perbedaan ketinggian tertentu. Pada selang itu dilihat bahwa untuk diameternya semuanya sama, jadi luas penampangnya sama. Ketika luas penampang sama, otomatis kecepatannya juga sama berdasarkan persamaan kontinuitas. Berarti kita punya persamaan Bernoulli seperti itu. Ketika kecepatannya sama, kan berarti bisa kita coret. Berarti kita tinggal gunakan rho GHA dan rho GHB dan tekanan. Karena yang diminta itu besarnya perbedaan tekanan di titik D dan B, berarti P yang di sini kita ubah ke sini jadi PD min PB sama dengan yang ini dipindah ke sana jadi rho G HB min HD. Jadi seperti ini. Jadi ibaratnya A-nya kita ubah jadi D. Berarti delta PDB sama dengan rho kan 1000, G-nya 10, HB ketinggian B di situ adalah 120 cm, D-nya itu 60 cm. Karena ini masih cm, kita ubah jadi meter, naik 10 pangkat min 2.
Berarti delta P dB sama dengan 100, ini kan nolnya buat ngilangin ini, dikali 60 atau sama dengan 6000 Pascal atau sama aja 6 kilo Pascal. Berarti jawabannya yang B. Kita lanjut ke nomor 9. Di situ nomor 9 ada susunan pipa diletakkan di atas meja. Di situ pipanya luas penampangnya beda, yang satu lebih besar, yang satu lebih kecil. Di situ diketahui jari-jari pipa 1 R1 itu 4 cm, R2-nya itu 2 cm. Yang diketahui lagi V1 besarnya 1 meter per sekon. Yang ditanyakan dengan kelajuan yang keluar dari lubang kedua ini V2, nanti airnya itu akan memancar sejauh berapa? X di sini nanti ditanyakan. Berarti sebelum kita mencari X, kita cari besarnya V2 dulu, gunakan dengan persamaan kontinuitas. A1 V1 sama dengan A2 V2. Karena kita belum tahu luasnya, cuma jari-jari, kita gunakan pi R kuadrat V1 sama dengan pi R kuadrat V2. Pi-nya kita coret, R1-nya itu 4 kuadrat, V1-nya itu 1. R2 kuadratnya 2 kuadrat, V2 yang ditanyakan. Berarti V2 sama dengan 16 dibagi 4. Ketemunya 4 meter per sekon. Kenapa kok ini nggak diubah ke meter, tapi di sini satuannya meter? Nggak apa-apa, karena nanti walaupun kita pindah atau kita konversikan ke meter, itu nanti akan kita coret antara yang sebelah sini dan sebelah sini, nanti ketemunya tetap sama. Nah, selanjutnya, kalau untuk mau mencari jarak X ini, kita kan harus menggunakan persamaan X sama dengan V dikali T. Kita udah punya V-nya, nanti pakai V2, tapi T-nya belum tahu. Nah, untuk mencari T, kita gunakan gerak jatuh bebas. Karena kenapa? Di sini, nanti kita anggap sebagai gerak jatuh bebas VY-nya. Berarti VT sama dengan V0, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2GH. Loh, kok kenapa kita pakai persamaan ini? Kita gunakan persamaan ini karena kita juga belum tahu ini nilai ketinggiannya berapa. Dimana berarti VT-nya nanti kita anggap V akhirnya di sini itu 0 sama dengan V0 kuadrat plus 2GH, atau nanti persamaan ini jadi sama aja V2 sama dengan akar 2GH. V0-nya kan V2 di sini. Kita anggap nanti nilainya positif di sini. Berarti kan kita gunakan H-nya, karena kita mau mencari H, berarti persamaannya jadi H sama dengan V2 kuadrat per 2G, atau sama dengan 4 kuadrat 16 per 20. Ketemunya dibagi 4, 4 per 5 atau 0,8 meter. Selanjutnya untuk mencari waktunya, kita gunakan persamaan yang kemarin hampir sama kayak pipa bocor. T sama dengan akar 2H per G. Berarti akar 2 kali 0,8 per 10. Atau T sama dengan 1,6 per 10 akar 0,16, ini sama aja 0,4 sekon. Baru nilai 0,4 kita masukkan ke sini. X sama dengan V2-nya 4 dikali 0,4. Jadi X-nya ketemunya 1,6 meter. Ini jawabannya yang D, karena 1,6 meter sama aja 160 cm. Selanjutnya kita masuki nomor 10. Di situ ada beberapa pipa dengan luas penampang yang berbeda, di mana diketahui perbandingan diameter ABCD itu 3:1:4:5. Selanjutnya diketahui kecepatan yang mengalir di pipa C adalah 2x. Yang ditanyakan adalah kecepatan di pipa B dan pipa D.
Di sini kita gunakan prinsip kontinuitas di mana debit air yang mengalir di pipa A, B, C, D itu sama. Berarti besarnya QA sama dengan QB sama dengan QC sama dengan QD. Di mana QA adalah A dikali VA. Karena kita punya VC yang ditanyakan B dan D, berarti kita langsung gunakan perbandingan yang pertama, itu adalah QB sama dengan QC. QB kita punya AB kali VB, QC kita punya AC kali VC. Kita punya luas lingkaran, itu A sama dengan 1/4 pi D kuadrat. Karena nanti 1/4-nya nilainya sama, maka langsung kita gunakan DB kuadrat VB sama dengan DC kuadrat VC. Yang ditanyakan kan VB, berarti DC kuadrat per DB kuadrat dikali VC. Berarti VB sama dengan DC. 4 kuadrat 16 per 1, VC-nya 2X. Berarti VB-nya besarnya 32X meter per sekon. Selanjutnya kita gunakan perbandingan QD sama dengan QC. Langsung kita masukkan saja diameternya, berarti D kuadrat VD sama dengan DC kuadrat VC. Karena mau mencari VD sama dengan DC kuadrat per DD kuadrat dikali VC. DC kuadrat itu 4 kuadrat 16, DD kuadrat 25 dikali 2X. Berarti VD sama dengan 32X per 25 sama dengan 1,28X meter per sekon. Berarti jawabannya 32X dan 1,28X. Jawabannya yang B. Selanjutnya untuk mengerjakan nomor 11, di situ kan ada 3 wadah dengan lubang-lubang tertentu. Nah, untuk mengerjakan ini kan kita menggunakan prinsip Torricelli. Sebelumnya kita ingatkan dulu, di situ nanti ada beberapa besaran H, di mana kalau kita tetapkan H itu, kalau suma H itu adalah kedalaman dari airnya, dari permukaan sampai dasar bejana. Untuk H1 itu permukaan air sampai lubang, dan H2 itu dari lubang sampai dasar bejananya. Di mana untuk persamaan untuk mencari kecepatan adalah 2GH1, berarti dari permukaan ke lubang. Untuk T-nya itu 2H2, yaitu dari lubang sampai dasar bejana. Di situ, jika dituangkan pada ketiga wadah air sampai penuh, pernyataan yang benar. Berarti tugas kita harus membuktikan satu persatu di antara jawaban A, B, C, D, E. Kita gunakan persamaan yang ini. Sekarang kita lihat dulu untuk pernyataan yang A. Yang A di situ adalah TA1 sama dengan TA2 sama dengan TA3. Kita berarti gunakan ini. Pada gambar 1, kan kita gunakan H2. Berarti H2 ini adalah dari kebocoran sampai dasar bejana. Kita lihat dulu untuk H2. H2 gambar 1 itu 1 cm. Sementara A di 2 itu kan ada di lubang teratas. Kita lihat bukunya di sini. Nah, untuk ini A-nya itu ada di lubang ketiga, berarti kan H2-nya itu 3 cm. Berarti ya A itu jelas salah, karena perbandingan H-nya itu berbeda. Yang B itu TA1. A1-nya masih T ya, berarti kita gunakan perbandingan. Kita masih gunakan perbandingan T, di mana menggunakan H2. Di mana H2 adalah jarak dari lubang kebocoran sampai dasar bejana. Berarti untuk yang B, TA1 kan berarti H2-nya itu 1. TC2 berarti pakai C ini juga 1 cm. C3 juga 1 cm. Berarti jawaban yang B itu sudah betul. Kita langsung pilih jawaban yang B boleh. Kalau enggak dicek untuk yang C. TC ini masih
waktu ya, berarti kita masih perbandingan H2 C3. Ini berarti jaraknya 3 cm, C2-nya 1. Oh, sorry. 1. Untuk gambar 1 tidak ada titik C, jadi salah. Untuk V yang D sama E, D itu kita V berarti gunakan perbandingan H1. H1 itu adalah dari atas sampai lubang. Berarti VA1 1, VC2 itu 3 jelas salah, tidak sama dengan. Untuk yang E itu juga salah. Coba kita lihat VC2, kedalamannya 3 itu lebih besar dari VC3, padahal sama-sama 3 itu harusnya sama dengan di sini. Jadi pernyataan yang paling tepat adalah yang B. Selanjutnya kita masuk ke nomor 14. Pada nomor 14 di situ ada tabung diisi air dengan wadah tersebut. Yang diketahui itu besarnya 20 cm adalah sesuai gambar di sini, 20 cm adalah H2. H2 ini 20 cm. Kecepatan air yang mengalir V-nya itu sama dengan 6 meter per sekon. Yang ditanyakan tinggi air dalam wadah, berarti mencari besarnya H ini. Nah, kita punya persamaan V ini adalah 2GH1. H1 adalah yang dari dasar sampai sini. Berarti kalau mau mencari H, itu adalah H1 ditambah H2. Atau berarti kita masukkan V sama dengan akar 2G. H1 itu adalah H min H2. Ini H1 ya. Kan berarti H min H2. Di mana V-nya kita tahu besarnya, berarti untuk menghilangkan akar kita kuadratkan, berarti 6 kuadrat 2 kali 10. Hanya itu yang ditanyakan, H2-nya itu 20 kan 0,2, berarti 36 sama dengan 20 H min 0,2. Berarti ini dibagi 36 per 20, H min 0,2. H sama dengan 36 dibagi 20 itu 1,8 min 0,2 atau 1,6. Oh, sorry, ditambah ya. Kan ini negatif di sini, berarti kalau dipindah ruas ditambah. Jadi ketemunya 2 meter. Selanjutnya untuk nomor 17 ada sebuah alat penyemprot nyamuk yang diketahui itu D1 dan D2 berturut-turut. D1-nya 9 cm, D2-nya sama dengan 3 cm. Laju pada D2 itu berarti V2 sama dengan 36 meter per sekon. Yang ditanyakan laju pada D1, V1 yang ditanyakan, kita gunakan prinsip kontinuitas. Berarti A1V1 sama dengan A2V2 karena kita punya diameter, berarti pakai D1 kuadrat V1 sama dengan D2 kuadrat V2. Yang ditanyakan V1 berarti D2 kuadrat per D1 kuadrat dikali V2. D2-nya 3 kuadrat 9 per 81, V2-nya 36. Ini dibagi 9, 1 dibagi 9, 9, 36 dibagi 9 itu 4, berarti V1-nya sama dengan 4 meter per sekon. Jawabannya yang C. Oke, untuk yang nomor 19, di situ ditanyakan salah satu syarat agar terjadinya gaya angkat pesawat terbang adalah. Di situ sebenarnya ada gambar untuk contoh saya pesawat terbang, di mana pasti ada kecepatan dan ada tekanan baik di atas atau di bawah. Nah, di situ disajikan beberapa syarat agar terjadi gaya angkat pesawat. Yang pertama, kecepatan aliran udara di sisi sayap atas harus lebih besar dari kecepatan udara di sisi bawah. Kenapa? Karena kecepatan ini akan berbanding terbalik dengan tekanan. Ketika akan naik, itu tekanan yang bawah harus lebih besar daripada yang atas. Selanjutnya yang 2, penampang sayap bawah lebih mendatar daripada sayap penampang atas. Terus tekanan bagian atas lebih kecil dari tekanan yang bawah ini, yang sebelumnya saya sebutkan yang kaitannya dengan
nomor 1. Selanjutnya nomor 4, garis arus sisi sayap atas lebih rapat daripada garis arus sisi sayap bagian bawah. 5, berat pesawat terbang harus lebih kecil dari gaya angkat pesawat terbang. Ini adalah beberapa syarat untuk terjadinya gaya angkat pesawat terbang. Berarti kita tinggal cocokkan untuk pernyataan dari A, B, C, D, E. Yang A, kecepatan aliran sayap atas lebih kecil. Ini salah, kenapa? Karena kecepatannya atas harus lebih besar. Terus, yang B, garis arus sisi sayap atas lebih renggang, padahal ini harus lebih rapat. C, penampang sayap bawah lebih mendatar daripada penampang, berarti benar. Ini yang C sementara. Terus yang D, berat pesawat harus lebih besar. Nah, ini salah. Yang D salah kenapa? Karena ketika kayak gini pesawatnya nggak naik tapi turun bergeraknya. Yang E, tekanan bagian atas harus lebih besar. Ini salah, ini juga nanti akan bergerak turun. Berarti jawabannya itu yang benar yang C. Ya, kita untuk nomor 20, diketahui luas total sayap. Berarti A, itu 200 meter persegi. Perbandingan kecepatan aliran udara di bawah dan di atas. VB banding VA itu sama dengan 2:3. Misalnya A, itu kita anggap atas, dan B kita anggap bawah. Jika kecepatan aliran di bawah, VB-nya itu 300, berarti kita bisa mencari VA. VA-nya berapa? VA-nya karena ini 2 itu 300, berarti 450. Rho udara itu 1,2 kg per meter pangkat 3. Yang ditanyakan gaya angkat pesawat. F1 min F2 ini adalah besar gaya angkat berapa? Kita punya persamaan untuk mencari F1 min F2 adalah setengah rho dikali VB kuadrat min VA kuadrat dikali A. Berarti setengah dikali 1,2, VB-nya itu 300 kuadrat min 450 kuadrat, A-nya itu 200. Ini kita bagi aja, ketemunya 100, berarti 1,2 dikali 202 500 kebalik, sorry ya, ini punyanya 450 dikurangi 90.000. Kita balik aja biar nilainya itu positif. Berarti oh ya, di sini ada kesalahan, harusnya atas kurangi bawah, jadi nggak apa-apa, nanti ini tinggal diubah. Dikali 100, berarti ketemunya itu 13.500.000 Newton, atau sama aja 13,5 meganewton. Jawabannya yang E.